Ya, apa itu hukum adat? Itu bisa dibaca di slide bahwa hukum adat adalah seperangkat norma, seperangkat aturan, seperangkat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tertentu yang tidak tertulis secara resmi, tetapi tetap memiliki kekuatan hukum di komunitas tersebut. Nah, ya, jadi hukum adat itu seperti itu. Dia adalah norma, dia adalah aturan, dia adalah sebuah kebiasaan yang berkembang. Anakku sekalian, ada yang berasal dari Bolaang Mongondo, ada yang suku Bantik, ada yang apa? Ada yang dari Sangihe mungkin ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di dalam berbagai suku, misalnya yang tinggal di apa ya, yang tinggal di sebuah komunitas, yang komunitasnya itu sendiri, yang tentunya memberikan sebuah apa ya, memberikan sebuah eh, sebentar. Nah, komunitas itu yang artinya yang berkomunikasi ataupun yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, komunikasi ini yang tentunya memiliki perbedaan kultur, perbedaan kebiasaan, dan perbedaan norma. Jadi kalau misalnya, Ibu, kenapa harus ada perbedaan norma? Nah, perbedaan norma yang dimaksudkan itu adalah eh, apa ya? Tidak semua, misalnya punya di itu sukunya Bolaang Mongondo, tidak sama penetapan aturan adatnya dengan suku misalnya yang di Sangir. Karena kan memang tipologi atau kultur masyarakat setempat itu yang berbeda-beda. Nah itu. Makanya itu tadi dikatakan bahwa hukum adat itu dia tidak dia tidak tertulis, tetapi dia memiliki sebuah kekuatan mengikat. Kekuatan mengikatnya seperti apa? Kalau hukum itu tidak dilaksanakan, maka dia menimbulkan sebuah akibat hukum. Oke? Nah, itu. Anakku sekalian kan sudah belajar eh, apa? Pengantar ilmu hukum, sudah ya? Ilmu hukum. Nah, ada mata kuliah itu umum itu. Sudah, Nah, Bu. sudah kan di mata kuliah itu kan kita diajarkan bahwa siapa sih yang menjadi subjek hukum, ya kan? Siapa sih yang menjadi pelaku-pelaku hukum itu siapa? Siapa sih yang menjadi objek hukum itu siapa? Nah, salah satu yang menjadi subjek hukum itu kan adalah manusia, orang. Nah, orang yang menjadi subjek hukum itu kan pasti berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, ingat bahwa interaksi kita di masyarakat, khususnya adik-adik sekalian yang tinggal, yang lagi mudik ke kampung halaman masing-masing itu banyak aturan yang diberlakukan pada komunitas kita, yang aturan itu sebenarnya tidak ditulis secara resmi, tetapi dia memiliki sebuah kekuatan untuk kita laksanakan. Nah, misalnya ada sangadi, ada hukum tua, ada kepala desa, ada misalnya tua-tua adat, ada tokoh adat yang ada. Nah, tokoh-tokoh adat ini biasanya mereka itu bekerja sama misalnya dengan sangadi atau hukum tua untuk membuat sebuah aturan, membuat sebuah apa ya, regulasi sebenarnya seperti itu untuk dilaksanakan. Nah, oke. Nah, relevansinya apa? Mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ingat, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dikatakan di bab 1 dibentuk dan kedaulatan. Itu dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Penafsiran Ibu adalah negara hukum yang dimaksudkan adalah bahwa negara kita bukan hanya tunduk, taat, dan patuh kepada hukum positif, tetapi juga bisa memakai hukum Islam dan hukum adat. Jadi ada 3. Hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Nah, kenapa? Dalam hukum adat itu, dalam hukum Islam itu ada, kita diatur tentang KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, aku nanti baca tentang KHI ya. Dalam hukum adatnya itu juga akan diberikan tentang bagaimana kultur atau kebiasaan-kebiasaan pada sebuah masyarakat yang memang tumbuh dan berkembang dan itu diatur, tapi tidak secara regulasinya, secara tertulis diatur, tapi dia memiliki sebuah kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Nah, gitu. Yang kedua, memengaruhi hukum positif di Indonesia. Ya, Anda kalau melihat bahwa dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu dikatakan bahwa hakim itu wajib menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Ya, meskipun sebenarnya hakim itu sebenarnya kan bersifat pasif, khususnya hakim di pengadilan agama. Tetapi dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu dikatakan bahwa silakan hakim menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Makanya kalau adik-adik sekalian itu sering mengupdate putusan-putusan di pengadilan agama, khususnya tentang perkara kewarisan, biasanya dalam pembagian warisan itu dia tidak mengacu terhadap hukum positif yang 2:1. Dia juga tidak mengacu kepada hukum Islam, ya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, tapi dia mengacu kepada hukum adat. Nah, hukum adat apa yang dilakukan oleh hakim? Dia mempertemukan atau menggali apa sih yang menjadi kebutuhan pihak penggugat, apa yang menjadi kepentingan pihak tergugat, sehingga itu dipertemukan dan mengambil sebuah keputusan yang memang dianggap itu adil untuk para pihak. Nah, itu kan kalau ide desreh itu kan ada 3 hal. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. 3 hal itu. Kita orang hukum harus paham. Bagaimana kita memutuskan sebuah perkara, apakah kita berdasarkan dengan kepastian hukum, regulasinya apa, pasal berapa yang mengatur tentang itu, dan yang kedua, bagaimana kemanfaatannya, bermanfaatnya untuk masyarakat atau untuk para pihak, dan yang ketiga, tentang keadilannya. Keadilan yang dimaksudkan itu bukan sama rata, tapi keadilan itu adalah proporsional. Ya, nah itu tadi. Jadi itu kalian elaborasi itu yang mata kuliah pengantar ilmu hukum tuh. Itu makanya kan mata kuliah itu kan dikasih di awal semester 1. Nah, itu apalagi ya? Dibaca lagi referensi terkait dengan itu. Nah, ini yang ketiga, menjadi dasar penyelesaian sengketa di komunitas adat. Ya, walaupun kita lihat sekarang anakku sekalian bahwa dalam perkembangan hukum adat Indonesia itu kan mulai mengikis. Nah, mulai mengikis. Tetapi perlu difahami bahwa ada beberapa daerah yang masih mempertahankan tentang hukum adat. Contoh misalnya adik-adik sekalian melihat kalau ke Melalayang itu di sebelah kanan itu kan ada kayaknya sebelah kanan itu lapangan Bantik gitu ya, lapangan Bantik. Kalau mau ke daerah Tuminting, sebelah kanan itu ada perkuburan untuk suku Bantik. Nah, gitu ya. Kemudian adik-adik sekalian juga melihat bagaimana pola atau pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mongondo. Mongondo itu ada yang dengan sistem gamak dan lain sebagainya. Ada 13 ritual yang harus dilakukan, tapi itu kan sudah mulai dipersingkat. Nah, biasanya gamak di tempat, gamak pada pelaksanaan akad nikah. Nah, gitu. Itu nanti kita akan diskusikan kenapa seperti itu, ya. Nah, akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang tadi Ibu sampaikan di awal itu adalah memang
tadi di undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu diberikan ruang, diberikan peluang untuk para hakim menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat atau yang disebut dengan living law-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya ini hukum adat menurut para ahli, ini bukan parah ya, ini kelebihan H ini. Nah, menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bersumber dari undang-undang, tetapi dipelihara dalam kesadaran hukum masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum adat berkembang secara dinamis dan berbasis pada kebiasaan masyarakat. Ya, jadi hukum adat itu tidak statis. Hukum adat itu dinamis. Dinamis yang dimaksudkan adalah dia berkembang, tumbuh berdasarkan dengan kondisi atau pola kehidupan masyarakat. Pola kehidupan masyarakatnya Rahmat mungkin. Rahmat orang mana tuh? Kamu suku apa? Makassar, Bu. Suku Makassar. Makassar. Nah, Ya. Makassar ya. Ini ada di Makassar ini. Di Manado, Bu. Oh, di Manado. Nah, Rahmat itu punya juga komunitas adat. Orang Makassar itu, Makassar ini mau di mana? Di Makassar kota atau di mana? Jeneponto, Bu. Oh, di Jeneponto. Jeneponto itu makan kuda kan? Iya, Nah, iya, Bu. ya. Ya, jadi di Jeneponto itu punya. Yang Jeneponto dengan Bulukumba mungkin beda. Ya kan? Proses pelaksanaan perkawinannya beda. Bulukumba dengan mungkin yang di mana di Maros beda. Di Kabupaten Baru beda. Ya, meskipun dia satu daerah di Sulawesi Selatan. Nah itu, loh Bu, kita harus samakan semua. Nggak bisa dong. Karena mereka punya kultur masing-masing. Ya, punya kultur masing-masing seperti itu, punya kebiasaan. Tetapi ingat bahwa itu yang disebut tadi dengan dinamis, dia berkembang. Jadi ketika di Makassar di Jeneponto tahun 90-an, pasti beda dengan yang sekarang tahun 2020. Pasti beda kondisinya. Itu sudah berkembang karena perkembangan teknologi itu lebih canggih. Tetapi apakah dengan perkembangan teknologi itu adalah mengikis tentang perkembangan dinamisasi hukum adat di Indonesia? Itu bisa saja. Bisa saja. Ya, bisa saja seperti itu. Tetapi budaya, salah satu ciri daripada kita multikulturalisme itu adalah budaya kita yang berbeda-beda. Tetapi dengan budaya yang berbeda-beda itu menjadi sebuah simbol kebinekaan. Kebinekaan kita Indonesia, tetapi bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahwa kita satu adalah Indonesia. Makanya kan dikatakan NKRI harga mati. Nah gitu. Nah itulah yang menjadi penciri kita Indonesia. Punya budaya yang beragam, punya agama yang berbeda, punya suku yang berbeda, tetapi dia tetap satu, dipersatukan oleh NKRI. Itu kita punya bahasa yang berbeda, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Mongondo, ada bahasa Sangir, ada bahasa Tolaki, dan lain sebagainya. Tetapi dia dipersatukan dengan satu bahasa, hanya bahasa Indonesia. Nah, itu kan. Jadi memang, jadi itu kita harus membuka, dan aku sekalian, pola atau cara kita berpikir. Jangan sampai berpikir kita itu stagnan. Jangan sampai kita itu berpikirnya memakai kacamata kuda. Nah, bukan kudanya Rahmat ini ya, bukan. Tapi kita itu bagaimana berpikir untuk melihat bahwa dalam dunia kita ini, dalam hidup kita ini banyak hal yang perlu untuk kita pertimbangkan, banyak hal yang perlu kita baca. Makanya kan dalam Al-Quran itu kan ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baca yang dimaksud bukan hanya dalam konteks kita membaca buku, tetapi kita membaca bagaimana lingkup masyarakat kita di sekitar. Kita membaca bagaimana eh, keanekaragaman budaya di lingkungan adik-adik sekalian berada. Kalau anak-anakku sekalian mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip membaca itu, wah, kalian akan keren. Kalian akan menjadi mahasiswa, menjadi alumni, menjadi sarjana hukum itu yang handal. Karena kalian tidak stagnan berpikirnya. Karena kalian membuka ruang untuk kalian membaca tadi. Itu ya. Jadi pahami. Anakku sekalian tolong pahami tentang
ayat yang pertama turun itu di Nuzulul Quran itu kan tadi malam itu diperingati, pahami ayat itu. Nah, makanya kan Ibu sering menyampaikan bahwa bacaan kita itu kita harus membaca orang lain. Kita juga harus membaca diri sendiri. Kita harus membaca lingkungan kita. Sehingga dengan bacaan-bacaan itu kita memperkaya diri kita, sehingga berkomunikasi dengan orang lain. Suatu saat ada adik sekalian yang menjadi hakim misalnya, ada adik sekalian ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi advokat, ada yang menjadi panitra, ada yang menjadi penghulu, ada yang menjadi penyuluh dan sebagainya, itu kalian kaya. Kaya kalian berpikirnya ya. Dan orang-orang yang mampu membaca itu adalah orang yang saya kira lebih mudah untuk diterima di masyarakat. Nah, itu poinnya di situ ya. Itu tadi, bagaimana tentang kebiasaan masyarakat itu mampu kita eksplor, tetapi jangan menjadikan, oh, kamu ngana kan orang ini tidak boleh, ini ngana suku ini, oh tidak boleh, itu akan pasti menimbulkan perpecahan sara. Nah, itu ya. Itu tadi menurut Van Vollenhoven, ya. Yang kedua, bagaimana menurut Terhar? Hukum adat menurut Terhar itu adalah aturan hukum yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis, namun hidup dalam kesadaran masyarakat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menganggap hukum adat sebagai sistem yang bersifat living law, bukan sekedar kumpulan norma. Living law. Living law itu hukum yang hidup. Yang namanya hidup itu kan dia kan berkembang kan? Berkembang. Sama orang hidup ini. Hidup, biasa orang badan itu timbangan berat badan 50, tapi pas bulan puasa bukannya turun tapi naik. Nah, berarti balas dendam saat buka puasa. Nah, itu kan hidup berkembang. Berkembang ya. Nah, bagaimana menurut Supomo, anak-anakku sekalian? Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dari rasa kesatuan dalam masyarakat yang berdasarkan asas kekeluargaan, menyoroti aspek gotong royong dan kebersamaan dalam hukum adat. Ada rasa kekeluargaan, ada rasa kebersamaan. Ya, itu kalau dulu, Ibu ini kan orang Bugis ya. Dulu itu saya masih ingat, masih kecil, kalau orang tua atau misalnya keluarga itu mau mengangkat rumah panggung, wah itu mereka ambil bulu, terus semua masyarakat datang terus dipikul. Aduh, enak sekali mudah pelia itu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada, so jarang yang punya rumah panggung. Mereka semua sudah punya rumah beton. Nah, rumah beton. Kalau dulu tuh saya masih kecil itu. Ibu lahirkan 79 itu. Enak sekali itu dia. 1, 2, 3 angka bersamaan angkat. Itu terbina. Ya, terbina suasana kekeluargaan. Terbina suasana gotong royong. Itu enak sekali kalau di kampung tuh. Oh, di Manado itu soalnya tidak ada yang begitu di Manado. Nah, ya. Kalau di Minahasa kan ada yang disebut dengan budaya Mapalus. Mapalus ya. Mapalus gitu. Nah, apa menurut Hazairin? Hukum adat adalah hukum yang lahir dari jiwa bangsa Indonesia dan memiliki sifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, menolak teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum adat lebih dominan daripada hukum Islam. Nah, itu nanti ada itu teori resepsi inkonfleksu. Nah, Hazairin mengatakan bahwa itu hukum adat itu sifatnya fleksibel. Sama tadi yang dikatakan bahwa hukum adat itu adalah dinamis. Jadi fleksibel dia. Makanya tadi, oh, kenapa dia tidak dituliskan ya karena dia kan fleksibel. Nah, ya kan dia kan dinamis. Nah, seperti itu. Karena dia kan melihat perkembangan perilaku masyarakat. Bisa saja dia berubah dari tahun ke tahun mengalami sebuah perubahan. Kayak tadi sistem mogama untuk masyarakat mengunduh. Nah, ada perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi esensinya, hakikatnya tetap ada, tetap sama. Nah, cuma langkah-langkahnya atau ritualnya itu yang kadang disatukan. Tetapi tujuannya sama. Nah, gitu. Ada misalnya Tumbilo Tohe untuk orang Gorontalo. Nah, malam pasang lampu. Nah, dulu kan orang pasang lampunya ini, tapi mungkin yang lain sekarang ini karena so canggih ada yang pasang lain dalam bentuk seperti apa. Itu bisa saja dilakukan. Dulu cuma orang pakai lampu botol, sekarang mungkin orang pakai dalam bentuk yang lain lampu kah atau seperti apa. Tapi esensinya ada.
Esensinya itu kan dikatakan supaya orang yang pergi mengantar zakatnya ke masjid itu diterangi supaya jalan itu menjadi terang, orang berjalan. Nah, gitu kan esensinya ada. Ya. Nah, bagaimana dengan Surojo? Dia mengatakan bahwa hukum adat itu hukum asli yang berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan adat istiadat dan tidak terlembaga secara tertulis, yang menegaskan bahwa hukum adat tetap hidup meskipun tidak dikodifikasi dalam peraturan resmi. Oke, jadi itu ya. Jadi anak-anakku sekalian dari 1, 2, 3, 4, 5 pakar atau menurut para ahli yang memberikan definisi tentang hukum adat, semua mengatakan, semua sepakat bahwa hukum adat itu tidak tertulis. Semua sepakat bahwa hukum adat itu bersifat dinamis. Hukum adat itu adalah hukum yang timbul, hukum yang tumbuh di sebuah masyarakat. Ya, itu dari 5 pakar tadi. Oke. Nanti kita lihat kita sampai di slide mana ya. Oke. Ini kalau kalian misalnya sudah capek atau mengantuk, nanti bilang ke ibu. Begitupun ibu. Ya. Oke. Ciri-ciri hukum adat. Nah, tuh. Ciri-ciri hukum adat. 1, tidak tertulis. Ya, tidak dikodifikasi dalam undang-undang tetapi hidup dalam peraturan masyarakat. Oh, dia tidak tertulis. Itu tadi yang ibu katakan bahwa negara kita itu adalah sebuah negara hukum. Ya, negara hukum tadi itu ya kita bisa memakai tentang hukum positif. Ada saatnya kita memakai tentang kompilasi hukum Islam yang ada. Bagaimana ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf ya. Itu adalah hukum positif, tapi itu sudah maksudnya nilai-nilai keislaman itu tumbuh di situ. Kemudian ada hukum adat. Kedua, fleksibel dan dinamis yang tadi berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Anda lihat ya, ada yang pulang ini, coba lihat Jo, bagaimana tentang kehidupan ketika anak-anakku sekalian masih umur 5 tahun ya, dengan sekarang sudah umur 20 tahun atau misalnya 15 tahun, 17 tahun, bagaimana pola perkembangannya misalnya khususnya perkawinan adat di daerah masing-masing. Pasti dia akan mengalami sebuah dinamisasi. Kemudian yang ketiga, mengikat dengan komunitas adat. Ya, berlaku bagi anggota komunitas tertentu dan dipatuhi secara turun-temurun. Ada komunitas adat. Biasanya di kampung itu ada namanya tua-tua kampung. Ada tua-tua adat, ada yang disebut dengan tokoh adat. Tokoh adat itu yang biasanya bekerja sama dengan pemerintah, dengan sangadi hukum tua kepala desa, untuk merumuskan, untuk menyampaikan, oh ini ada orang bermasalah. Karena begitu. Kemudian saling bersinergi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kehidupan di suatu kampung atau di suatu desa. Kemudian kepercayaan dan mengikat didasarkan pada tradisi, norma sosial dan keyakinan setempat. Di Sangir itu ada yang disebut dengan upacara tulude. Tulude. Kalau ada orang Sangir ini, nanti saya kalau satu saat di sana, kalau mau kegiatan itu pengen ke sana tuh tulude. Ada juga kemarin itu pelaksanaan itu di Tawaang ya, Tawaang sini di Minut. Nah, coba kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ritual-ritual seperti itu, anak-anakku sekalian bisa hadir untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan ataupun perilaku masyarakat-masyarakat ada setempat sehingga itu perlu untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, sanksi sosial dan moral. Nah, pelanggaran hukum adat dapat dikenai sanksi moral, denda, atau pengucilan sosial. Ada beberapa daerah itu yang seperti itu, yang memberikan sanksi sosial di daerah Minsel itu ada yang mereka yang berjalan berduaan yang bukan muhrim, laki-laki dengan perempuan tengah malam kemudian kedapatan itu akan pasti dipanggil, ditangkap. Ya, ada juga daerah yang pasangan misalnya dia hamil, kemudian itu dikasih denda. Ada bayar denda yang harus dibayar. Nah, itu ya. Kemudian corak dan sifat hukum adat.
Nah, bagaimana corak dan sifat hukum adat anak-anakku sekalian? Yang pertama itu bersifat komunal. Nah, apa itu komunal? Berorientasi pada kepentingan kelompok, bukan individu, bukan individu. Keputusan hukum adat akan mempertimbangkan keharmonisan masyarakat. Itu yang disebut dengan komunal. Dia orientasinya secara kelompok, ya. Yang kedua, religius magis. Hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan dan unsur spiritual. Pelanggaran adat sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekuatan gaib. Biasa begitu. Masih didengar-dengar kan itu, kekuatan-kekuatan gaib itu kadang. Tapi jangan sampai menjadikan itu mendatangkan kita menjadi orang yang musyrik, ya, musyrik. Jangan sampai. Biasa itu orang datang ke kuburan, orang itu baca-baca begitu, minta dikubur, itu yang salah. Nah, ya, seperti itu. Jangan sampai itu mengikis, mengikis eh, apa teologi kita, kepercayaan kita kepada Allah. Yang ketiga, konkret. Hukum adat tidak bersifat abstrak, tetapi berdasarkan kenyataan, kejadian nyata yang terjadi dalam masyarakat. Tadi sudah Ibu sampaikan. Dan yang keempat, dia bersifat visual, tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, tetapi diwujudkan dalam praktek, simbol, dan ritual adat. Nah, hukum adat bersifat kolektif, spiritual, nyata, dan simbolis yang menjadikannya unik dibanding dengan hukum tertulis. Ya, nah itu tadi yang Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan di 5 slide ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mengantuk ini? Nah, sedikit lagi. Eh, saya Bu Rahmat Bu. Rahmat, silakan Rahmat. Iya Bu, dari beberapa pembahasan tadi Mm-mm, kita apa bisa simpulkan bahwasanya hukum adat itu sangat berpengaruh Bu, ya, apalagi bagi keputusan hakim karena living ya, law tadi Bu ya, ya. living law. Terus Rahmat ingin mengambil contoh salah satu hukum adat yang ada di daerah saya itu Bu, Mm-mm, di Jeneponto sendiri, mm-mm. apabila ada acara pernikahan itu tidak tahu kenapa Bu, kayak wajib itu untuk makan daging kuda itu. Ya, namanya Gantala Jarang Bu, mungkin Ibu tahu. Ya, 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 ya. Mm, Dan itu selalu ada dalam acara pernikahan yang ada di Jeneponto sendiri. mm-mm, Mau itu yang melaksanakan masyarakatnya menengah ke bawah, mm-mm. daging kuda itu selalu ada dalam acara pernikahan tersebut itu. Mm, Nah, mm, jadi saya ingin tanyakan apakah itu termasuk dari hukum adat sendiri yang ada mm, di masyarakat atau cuman memang makanan tradisional yang ada di mm, Jeneponto. mm, 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 mm. Sekian. Terima kasih. Oke. Ya, anak-anakku sekalian, Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebenarnya belum pernah ke Jeneponto. Saya itu baru pernah ke, kalau Bira itu, Tanjung Bira itu di mana? Bulukumba ya? Iya, Ibu. Itu. Tapi waktu itu masih SMA. Ya. Jadi Jeneponto itu merupakan memakan daging kuda merupakan tradisi yang cukup dikenal di kalangan masyarakat setempat. Daging kuda itu dianggap sebagai dari bagian kuliner lokal dan memiliki nilai historis serta simbol bagi sebagian masyarakat apa namanya Jeneponto. Ya, ini dia menjadikan simbol, dia jadikan sebagai tradisi budaya, dijadikan sebagai sumber protein yang bergizi dan simbol status dan kejantanan. Ternyata ada. Jadi itu yang Ibu sampaikan tadi bahwa ketika di Jeneponto itu misalnya diwajibkannya pada saat pernikahan itu makan kuda. Kewajiban itu yang tadi Ibu sampaikan adalah dia akan menjadi sebuah hukum adat apabila kebiasaan itu jika kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum. Pertanyaannya adalah, apakah misalnya pada saat
pelaksanaan pernikahan misalnya di masyarakat Jeneponto itu yang tidak makan kuda itu dikenai sanksi. Dan enggak. Nah, jadi sanksi itu anak-anakku sekalian bukan hanya dia bersifat sanksi secara material, tetapi sanksi itu juga bisa menjadi sanksi sosial. Ingat, sanksi sosial itu jauh lebih lebih apa ya? Lebih tinggi dibanding sanksi material. Sanksi material kita bayar dendanya udah. Tapi sanksi sosial itu kita akan bisa menjadi cemoohan masyarakat. Kita akan bisa menjadi gunjingan masyarakat. Kamu tahu tadi itu tadi tidak makan kuda tadi itu. Kenapa? Tidak tahu. Sombongnya bisa saya begitu kan persepsi orang lain. Tetapi kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat setempat, karena kebiasaan itu kan yang berulang-ulang. Kalau setiap perkawinan itu harus ada disuguhkan kuliner lokal itu, berarti itu menjadi sebuah hukum atau tradisi yang harus dilaksanakan. Ya kan? Karena kalau Jeneponto itu kan dia terkenal dengan kulinernya kuda. Kuda itu enak enggak ya? Dagingnya enak enggak itu Rahmat itu? Enak Bu. Oh, Lembut Bu. aduh. Berarti kalau kamu pulang, bolehlah kamu bawa ke Manado tuh dagingnya. Ya, Insya Allah. karena kan yang kita orang sering makan ini kan cuma daging sapi dengan daging kambing. Nah, itu. Jadi kuda itu kan kuat ya. Kuda. Salah satu kan apa namanya itu yang disampaikan Rasulullah itu untuk berolahraga itu kita kan berkuda. Ya toh? Salah satunya. Karena kuda itu kan terkenal dengan dia kekuatannya, kekuatan fisiknya. Ya, dianggap bahwa ini yang di samping tadi itu adalah sebagai sebuah kuliner lokal untuk masyarakat Jeneponto di Sulawesi Selatan, itu wajib untuk dicicipi, untuk dimakan. Dan yang kedua merupakan sebuah simbol, simbol kekuatan. Ya, kalau laki-laki simbol kejantanan. Nah, jangan sampai orang bilang, "Oi, kalau ngana ndak makan kuda ndak jantan." Wah, itu jangan sampai seperti itu. Yang tadi itu jangan sampai menimbulkan gunjingan. Jangan sampai dia menimbulkan efek negatif bagi masyarakat yang lain. Karena kan begini, pada saat perkawinan misalnya Jeneponto itu kan yang datang kan banyak orang. Jadi keluarga yang datang itu kan bukan cuma satu rumpun keluarga, tapi dengan keluarga yang berbeda-beda. Nah, di keluarga itu kan bukan hanya suku Makassar yang hadir semua, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu akan menjadi sebuah penyebab terjadinya misalnya cemoohan. Oh, itu tadi begitu. Nah, dianggaplah kita angkuh, dianggap kita sombong, dianggap kita tidak menghargai apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Nah, gitu. Jadi penting juga. Penting juga kita itu menjaga yang namanya kecerdasan sosial kita. Nah, kecerdasan sosial yang dimaksudkan itu adalah yang tadi Ibu sampaikan bagaimana kita mampu untuk membaca. Ya, bagaimana kita untuk mampu membaca lingkungan sekitar, membaca menu-menu lokal yang ada. Nah, ya toh? Kamu di Makassar terus kamu ambil terus kamu lempar begini, wah orang pasti akan tersinggung sekali itu. Ambillah sedikit kemudian dicicipi. Nah, seperti itu. Nah, apakah tadi menjadi sebuah hukum adat itu, Bu? Ya, apa dilihat dalam konteksnya di sana. Kalau itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban pada masyarakat Jeneponto, bahwa itu sudah adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Karena hukum adat itu adalah sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat yang memang dianggap bahwa itu memiliki sebuah nilai makna filosofi yang ada. Mana filosofinya apa tadi? Oh, itu adalah merupakan kuliner asli orang Jeneponto. Makna filosofinya itu tadi ini adalah menimbulkan sebuah simbol, simbol, simbol kekuatan bagi masyarakat Jeneponto misalnya. Ya kan? Seperti itu. Saya kira itu ya, Rahmat ya. Jadi itu tadi pikiran-pikiran itu kalau kamu nanti pulang, coba tanya petua-petua tokoh-tokoh adat di sana itu. Apa sih maknanya? Karena semua yang menjadi kebiasaan itu pasti memiliki sebuah makna, pasti memiliki sebuah esensi. Ya, kayak kita di Bugis itu ada yang disebut dengan acara Mapaci. Kenapa itu Mapaci itu ada? Oh, itu memang diniatkan bahwa kita semua itu dibersihkan semua yang ada dalam tubuh kita itu, semua yang pernah kita lakukan itu supaya kita itu masuk dalam perkawinan nantinya itu kita itu dianggap suci, dianggap bersih. Karena membentuk sebuah perkawinan itu tidak hal yang mudah, tetapi kita memulainya dengan cara yang baik. Itu
esensinya. Kalau di Bugis itu mah paci, dia ambil itu daun apa itu, daun paci, atau misalnya yang ada dari Arab itu ditaruh di sini di tangan, kemudian nanti didoakan. Ada yang bergilir, dipanggil, silakan naik, didoakan, habis itu didoakan dan lain sebagainya. Jadi itu maknanya semua ada, ya, maknanya semua ada, sehingga makna tersebut itu bisa untuk kita pahami, yang jelasnya tidak melenceng dari konsep ajaran Islam kita, ya, ajaran Islam. Nanti akan ada yang disebut dengan teori in complexu, bagaimana hukum adat itu dengan hukum Islam. Oke, nanti sedikit lagi ya kita lanjut ya. Oke, Ibu periksa dulu slide-nya. Bentar. Nah, kita sampai di slide ini nanti. 3 slide lagi ya, boleh? Oke. Nah, sumber hukum adat. Ya, hukum adat bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan tradisi. Jadi, hukum adat itu adalah kebiasaan, customary practice. Yang kedua, keputusan tokoh adat. Yang ketiga, putusan pengadilan adat. Dan yang keempat, hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan living law. Ya, ini yang kedua tentang keputusan tokoh adat. Ibu kemarin baru menonton itu di berita di salah satu daerah Sumatera Utara itu di apa, masyarakat adat Batak itu dia memiliki sebuah penghasilannya itu dari pohon, saya tidak tahu pohon apa namanya, tapi dia bisa menghasilkan kemenyang. Kemenyang itu yang dipergunakan bahan dasarnya untuk kosmetik dan lain sebagainya. Itu mahal harganya. Nah, ternyata oleh pemerintah mau dijadikan sebagai sebuah daerah apa ya? Taman begitu. Nah, itu ditentang oleh masyarakat adat setempat. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu adalah masuk sebagai daerah penghijauan. Nah, itu. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana perbedaan hukum adat dan hukum negara? Oke, ini ada 4 hal. Ada 5, ada sumber, bentuk, fleksibilitas, sanksi, dan lingkup berlaku. Nah, sumber hukum adat itu tradisi, kebiasaan, dan keputusan tokoh adat. Sedangkan hukum negara itu sumbernya undang-undang dan peraturan pemerintah. Oke. Yang kedua, bentuknya. Bentuk hukum adat itu tidak tertulis, diwariskan secara lisan, sedangkan hukum negara itu tertulis dalam dokumen penting. Nah, saya kira anak-anak tahu. Fleksibilitas. Hukum adat itu dinamis, yang tadi Ibu sampaikan, berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Sedangkan hukum negara itu lebih kaku, harus melalui proses legislasi. Meskipun ya itu kan ada asas dalam ilmu hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi dalam prosedur hukum acara kita harus melewati poin-poin yang ada. Nah, sebelum masuk pada prosesnya, kemarin Ibu mengajar tentang mediasi di semester 6. Ada mediasi dilakukan, mediasi berhasil, maka sidang tidak dilanjutkan. Kalau mediasi gagal, sidang dilanjutkan. Sidang lanjutkan pembacaan gugatan, kemudian eksepsi, replik, duplik, pembuktian, dan lain sebagainya. Itu ada tahapan-tahapannya. Oke. Sanksi. Hukum adat itu sanksinya sosial. Yang tadi Bu sampaikan, sanksi sosialnya. Wow, kita kalau antara sanksi sosial dan denda, mending kita bayar denda. Denda bayar, selesai, truk, selesai. Tapi kalau sanksi sosial, kita itu digunjing. Kita diceritain, ceritain ke orang. Pas lewat di depan rumah, itu tadi begini-begini. Aduh, tidak enak kan? Bisik-bisik. Itu tidak enak sekali itu yang seperti itu. Pas misalnya paling kalau perempuan mungkin, kalau laki-laki kan tidak selalu ya. Perempuan datang ke pesta, itu. Kan? Itu tidak bagus sanksi-sanksi sosial seperti itu. Kita dikucilkan. Mending kita bayar denda saja. Tapi kalau hukum negara, sanksinya hukum berupa denda, pidana, atau perdata. Susah dengan sanksi, pidana kurungan sekian. Dengan sanksi membayar sekian. Dengan sanksi ini. Sudah, selesai. Habis keluar dari penjara, ya sudah. Ya saya kan sudah melaksanakan hukuman saya. Nah, itu yang hukum negara.
berdasarkan dengan keputusan dari pengadilan. Ditetapkan bahwa saudara melanggar sekian. Nah, sudah dihukum. Kalau diterima, ya laksanakan hukuman. Kalau tidak diterima, silakan melakukan upaya hukum. Upaya hukum banding kah, kasasi atau seperti apa. Ya. Kemudian lingkupnya untuk hukum adat itu terbatas pada komunitas adat tertentu. Jadi komunitasnya tadi Rahmat itu di Jeneponto tidak bisa berlaku di Baru. Oh, Rahmat datang ke Baru terus memperlakukan itu, kamu diusir. Siapa ngana berani-berani masuk aturan wilayah terus kamu mau atur? Wah, tidak boleh. Makanya tadi ilmu membaca itu penting. Baca situasi. Jangan sampai kita mau memaksakan aturan kita berlakukan sama orang lain. Kayaknya itu harus tahu di mana kita tinggal. Itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu kan? Gitu. Jangan kamu langit kamu bawa ke langit orang lain. Jangan bumimu kamu bawa ke bumi orang lain. Padahal Anda berbeda. Nah, itu ya. Jadi sangat sangat komprehensif sekali sebenarnya agama kita mengatur itu. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi semua diatur dalam ajaran kita. Agama kita ya. Jelas apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian hukum negara berlakunya apa? Terbatas pada komunitas adat tertentu. Jadi hukum adat berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat. Sedangkan hukum negara sering mengakomodasi hukum adat tetapi tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum nasional. Oke. Nah, saya kira itu anak-anakku sekalian ya. Saya kira itu yang penting, poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Ibu berharap bahwa di pengantar mata kuliah ini anak-anakku sekalian bisa memahami bahwa ini loh yang menjadi hukum adat. Ini loh yang disebut prinsip-prinsip hukum adat coraknya. Jadi awal dulu ya, difahami betul sehingga anakku sekalian bisa melihat ini nanti kalau ini kan mau 18 tinggal kurang lebih kalau puasa 30 berarti tinggal 12 hari kita puasa. Nah, lihat kalau ada orang Gorontalo lihat untuk pemasangan lampu Tumbilo Tohe ada yang apa misalnya kayak di Kampung Arab itu kayaknya mungkin juga ada ya di Kampung Arab itu atau mungkin apa kemarin ibu itu Tumbilo Tohenya itu orang Gorontalo tapi tinggal di Manado. Nah, versinya berbeda. Ada versinya juga berbeda. Sondak kental, sondak murni yang seperti misalnya kalau mereka di Gorontalo. Nah, itu ya. Nah, itu ya 1 jam lebih ya kita kuliah soalnya ibu ini so mulai itu di tenggorokan. So ini Bu cerita. Aduh, puasa ternyata ya. Kalau ada air di sei ini biar orang berapa jam boleh mau gas tapi ini kita puasa anakku sekalian saya kira itu yang menjadi eh, diskusi atau bahan untuk sama-sama kita belajar ya belajar bahwa ingat tadi hukum adat itu adalah hukum yang timbul di masyarakat hukum yang hidup di masyarakat anakku sekalian silahkan mengamati yang tinggal di Bitung amati bagaimana pola kehidupan masyarakat di Bitung yang tinggal di Manado meskipun kita ini masuk daerah modern ya Manado, tetapi mungkin saja di daerah Tuminting atau di daerah-daerah Singkil dan lain sebagainya itu masih ada ritual-ritual adat atau tradisi-tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat ataupun misalnya di Bolmong pasti yang di Kota Mobagu, yang di Bintauna ataupun di daerah-daerah lain di Boltim, kemudian Bolmut, kemudian di Kota Mobagu tadi yang Ibu sampaikan di Minahasa, silahkan mengamati pola kehidupan masyarakat adat setempat. Ya, setempat. Saya kira itu anakku sekalian yang menjadi bahan untuk kita kuliah hari ini. Tetap semangat melaksanakan ibadah puasa. Yang belum khatam silakan khatamkan Al-Qur'annya. Yang sudah khatam silakan lanjut lagi mengajinya. Kalian taraweh ya, taraweh yang pergi buka puasa di luar ya tetap kalian habis buka puasa itu sholat. Nah, sampai cuma puasa tapi tidak sholat. Ingat bahwa kunci
amal kita itu adalah, pembukanya itu adalah sholat. Walaupun terampi amal banyak, tapi kalau nyandak sholat, itu agak bermasalah juga. Jadi ibu jangan banyak amati itu. Banyak yang buka puasa di luar, tapi sholatnya diabaikan. Nah, ya. Ibu berharap anak-anakku sekalian yang ada di hukum keluarga ini tetap melaksanakan yang menjadi kewajiban kita ya, kebutuhan kita sebagai umat Islam. Anakku laksanakan, insya Allah. Banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan perkuliahannya lancar, kalian dimudahkan untuk segera mencapai sarjana hukum. Nah, ya, sarjana hukum. Mohon doanya juga Ibu titipkan, mudah-mudahan kita ini habis Lebaran akan visitasi untuk prodi akreditasi ya, untuk prodi hukum keluarga. Doanya mudah-mudahan dilancarkan ya untuk visitasi kita dan kita Amin. mendapatkan akreditasi unggul ya. Amin. 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 Ya, tolong didoakan, itu titipkan dalam doa kalian ya. Oke, Iya. ya itu anakku sekalian, masing-masing komsat silakan nanti ditulis siapa-siapa yang hadir, nanti dilaporkan ke Ibu setelah itu. Kemungkinan besar apa ya, Selasa depan nanti kita lihat kondisinya seperti apa untuk perkuliahan kita ya. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Salam Ibu.